Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi sistem persamaan linier, aljabar linier matriks, dan sistem persamaan linier lanjut. Ikut ada anggota kelompoknya, ada saya, Rizky Dwi Dermawan. Ada saya Riko Andrianto. Ada saya Nurullah Yoga Faroji. Ada saya Gunawan. Lalu ada Febriansyah, ada Muhammad Nur Hakjami, dan Mas Eben Gisir Kurnia. Oke, berikut daftar isi materi yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada pengertian sistem persamaan linier. Lalu yang kedua ada jenis-jenis sistem persamaan linier. Yang ketiga sistem persamaan linier homogen dan homogen. Lalu ada metode eliminasi Gauss. Yang kelima ada vektor, dan yang terakhir ada dot product dan cross product. Yang pertama, pengertian sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Sistem persamaan linier disebut juga dengan sistem persamaan garis. Berikut bentuk umum, di mana A1 dan A2 adalah bilangan real. Yang umum kita ketahui itu minor dan kofaktor. Dan B1 dan B2 sama bilangan real. Lalu yang kedua, jenis-jenis persamaan linier akan dijelaskan oleh teman saya, Eriko Andrianto. Untuk jenis-jenis persamaan linier, itu ada 3 contohnya. Untuk yang pertama adalah persamaan linier satu variabel. Itu ada AX ditambah B sama dengan O. Dan untuk yang kedua, persamaan linier 2 variabel itu ada AX tambah BY sama dengan E. Dan untuk yang ketiga ada persamaan linier 3 variabel, AX tambah BY tambah EZ sama dengan D. Ini kita mulai dari untuk yang persamaan linier satu variabel. Sesuai dengan namanya, persamaan linier satu variabel hanya mengandung satu variabel berpangkat 1 yang berbentuk kalimat terbuka dengan dihubungkan tanda sama dengan. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Untuk keterangannya, A sama dengan koefisien, B sama dengan konstanta, dan X sama dengan variabel. A dan B adalah bilangan real. A dan B bukan 0. Contoh sederhananya, 10X tambah 2 sama dengan 22. X sama dengan 22 kurang 2/10. X sama dengan 2. Untuk yang kedua ada persamaan linier 2 variabel. Sesuai dengan namanya, persamaan linier 2 variabel merupakan sistem persamaan dengan variabel yang berjumlah 2 berpangkat 1. Persamaan linier 2 variabel menggunakan relasi sama dengan dan tidak ada perkalian variabel di setiap persamaan. Persamaan linier 2 variabel bisa diselesaikan dengan 2 metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk metode substitusi digunakan dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel persamaan lain. Sedangkan metode eliminasi dengan cara menghapus salah satu variabel dalam persamaan. Untuk umum dari persamaan linier 2 variabel adalah AX tambah BY sama dengan C. Dan untuk persamaan yang ketiga ada persamaan linier 3 variabel. Untuk persamaan linier 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari persamaan linier 2 variabel. Sama seperti persamaan linier 2 variabel, persamaan ini juga bisa diselesaikan dengan 2 metode, yaitu substitusi dan eliminasi. Sistem ini biasanya digunakan untuk menentukan titik kosong, dan hal itu bermanfaat dalam hal seperti mendirikan bangunan supaya lebih presisi. Untuk umum, persamaan linier 3 variabel adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Untuk materi selanjutnya ada sistem persamaan linier homogen dan non-homogen. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Nurullah Yoga Faroji. 3. Sistem persamaan linier homogen dan homogen. Ya, lanjut, Dik. Sistem persamaan linier homogen. Pada kali ini akan dibahas mengenai sistem persamaan linier SPL homogen, yakni suatu SPL di mana suku yang memuat konstanta adalah 0. Jadi bentuk umum SPL homogen adalah sebagai berikut. A11R1 tambah A12R2 ditambah A1N Rn sama dengan 0.
A21R1 tambah A22R2 tambah A2NRN sama dengan 0. ARN1R1 tambah AM2R2 tambah AMNRN sama dengan 0. Karena suku konstantanya 0 semua, maka sistem persamaan linear homogen ini selalu mempunyai penyelesaian trivial, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan Rn sama dengan 0. Pertanyaan adalah apakah sistem persamaan tersebut juga mempunyai penyelesaian tak nol, non-trivial. Untuk menjawab pertanyaan ini, metode mencari penyelesaian sistem persamaan non-homogen bisa tetap diterapkan. Salah satunya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan. 2R1 tambah 2R2 dikurang R3 tambah R5 sama dengan 0. Min R1 dikurang R2 tambah 2R3 dikurang 3R4 tambah R5 sama dengan 0. R1 tambah R2 dikurang 2R3 dikurang R5 sama dengan 0. R3 ditambah R4 tambah R5 sama dengan 0. Penyelesaian matriks perluasan dari SPL di atas adalah 2 2 min 1 0 1 min 1 min 1 2 min 3 1 1 1 min 2 0 min 1 0 0 1 1 1 1. Selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan metode operasi Gauss-Jordan. Berikut pemecahannya dari metode eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga diperoleh SPL X1 tambah X2 tambah X5 sama dengan 0, X3 tambah X5 sama dengan 0, X4 sama dengan 0. Yang berakibat X1 sama dengan min X2 dikurang X5, X3 sama dengan min X5, X4 sama dengan 0. Jadi penyelesaian SPL homogen di atas adalah X1 sama dengan min 5 kurang T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan T. Dengan S, T, E, R lebih lanjut untuk S. T sama dengan 1 diperoleh penyelesaian X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 1, X3 min 1, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan 1. Dengan demikian SPL homogen di atas mempunyai non-trivial. Sistem persamaan linear non-homogen. Perbedaan SPL homogen dengan SPL non-homogen terletak pada nilai ruas kanan. Untuk SPL homogen nilai ruas kanannya 0 semua. Sedangkan SPL non-homogen nilai ruas kanannya berupa konstanta. Sedangkan persamaan keduanya yaitu nilai determinan mempengaruhi solusi akhir sistem persamaan linear. Sebuah sistem persamaan linear dapat dikatakan non-homogen apabila mempunyai bentuk seperti berikut. A11X1 tambah A12X2 tambah A1NXN sama dengan B1. A21X1 tambah A22X2 tambah A2NXN sama dengan B2. AM1X1 tambah AMX2 tambah AMXN sama dengan BM. Kemungkinan pemecahan SPL non-homogen adalah 1. Tidak mempunyai penyelesaian. Yang kedua, mempunyai tepat satu penyelesaian. Yang ketiga, mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu SPL adalah eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Prosedur yang digunakan dalam metode ini adalah dengan mereduksi matriks yang diperbesar menjadi bentuk eselon baris atau eliminasi Gauss, atau bentuk eselon baris tereduksi eliminasi Gauss-Jordan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan operasi baris elementer. Operasi baris elementer yang dimaksud meliputi 1. Mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Yang kedua, menukarkan letak dua baris. Yang ketiga, menambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lain. Untuk yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya sama Gunawan.
5 vektor. Ini suara jelas nggak? Jelas. Aman bang. 5 vektor. Dalam aljabar linear, kelompok vektor disebut bebas linear, linearly independent. Apabila masing-masing vektor tersebut tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Sekelompok vektor yang tidak memenuhi syarat ini dinamakan bergantung linear, linearly dependent. Definisi: jika S sama dengan V1, V2, hingga Vr adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1 V1 tambah K2 V2 tambah hingga KR Vr sama dengan 0 mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0 titik koma, K2 sama dengan 0, hingga KR sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S kita namakan himpunan bebas linear, linearly independent. Jika ada pemecahan lain, maka S kita namakan himpunan tak terbatas linear, linearly independent. Teorema 1. Himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah 1. Tak terbatas linear jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor S lainnya. 2. Bebas linear. Jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam vektor S lainnya. Teorema 2. 1. Jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linear. 2. Sebuah himpunan mempunyai persis dua vektor tak terbatas linear jika dan hanya jika salah satu dari vektor itu adalah perkalian dari skalar lainnya. Tentukanlah apakah vektor-vektor V1 sama dengan 1, min 2, dan 3, V2, 5, 6, dan min 1. V3, 3, 2, dan 1 membentuk himpunan tak terbatas linear atau himpunan bebas linear. Pembahasan. Kebebasan linear atau tidak kebebasan linear dari vektor-vektor ini ditentukan oleh persamaan vektor K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0. Kita tulis ulang dalam bentuk komponen. K1 sama dengan 5 K2 tambah 3 K3, min 2 K1 tambah 6 K2 tambah 2 K3, 3 K1 min K2 tambah K3 sama dengan 0, 0, dan 0. Dengan menyamakan komponen yang bersesuaian akan memberikan K1 tambah 5K2 tambah 3K3 sama dengan 0. Min 2K1 tambah 6K2 tambah 2K3 sama dengan 0. 3K1 tambah 3K1 min K2 tambah K3 sama dengan 0. Jadi, V1, V2, dan V3 membentuk himpunan tak terbatas linear jika sistem ini mempunyai pemecahan tak trivial. Suaranya kecil, Di. Atau membentuk himpunan bebas linear jika sistem Ali. tersebut hanya mempunyai pemecahan trivial. Dengan Suaranya kecil. sistem ini, maka akan menghasilkan K1 sama dengan min 1 per 2T, K2 sama dengan min 1 per Mas Aldi, suaranya kecil banget Mas Aldi. Karena sistem tersebut mempunyai pemecahan tak trivial, maka V1, V2, dan V3 membentuk himpunan tak bebas linear. Karena kita telah menetapkan bahwa vektor V1, V2, dan V3 adalah tak bebas linear,
maka setidaknya salah satu dari vektor-vektor tersebut adalah kombinasi linear dari yang lain. Seperti yang bisa dilihat, vektor V3 adalah kombinasi linear dari vektor V1 dan V2. K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0. Min 1 per 2 T V1 min 1 per 2 T V2 tambah T V3 sama dengan 0. V3 sama dengan 1 per 2 V1 tambah 1 per 2 V2. Ya, jadi materi selanjutnya dari sistem persamaan linear adalah cross product dan dot product. Jadi apa sih yang dinamakan dengan dot product, dan juga apa sih yang dinamakan dengan cross product atau dengan perkalian silang. Berikut penjelasan terkait dua jenis perkalian vektor ini. Untuk cross product, apabila vektor dikali dengan vektor maka menghasilkan vektor. Sedangkan untuk dot product, vektor dikalikan dengan vektor maka menghasilkan skalar. Kegunaan daripada perkalian vektor ini bermanfaat dalam ilmu fisika, yaitu dalam mengetahui nilai dari hasil perkalian vektor tersebut, atau mengetahui nilai dengan arah dari hasil perkalian vektor tersebut, atau melakukan penurunan persamaan. Dan berikut adalah contoh daripada penerapan perkalian vektor untuk cross product. Jadi di sini adalah contoh daripada perkalian vektor, ditanyakan kemana arah atau kecepatan benda pada gambar 1.b. Jika W adalah gaya, adalah usaha sama dengan 2J, dan F gaya sama dengan 3I ditambah 4J. Ditanyakan tentukan V atau kecepatan. Nah, berikut adalah penyelesaian daripada mencari kecepatan dengan memanfaatkan materi cross product. Selanjutnya adalah perkalian titik atau dot product. Dot product dapat disebut juga produk skalar atau skalar product, atau juga perkalian titik. Perkalian ini disebut perkalian titik karena kita memberi titik gemuk atau flat dot di antara perkalian vektor. Perkalian titik adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran skalar nilai tanpa arah. Perkalian ini memiliki aturan tertentu yang jelas berbeda dengan perkalian silang atau cross product. Dan di bawah ini adalah rumus-rumus dalam mencari dot product atau perkalian titik. Di sini ada A vektor dikali B vektor sama dengan A panjang dikali B panjang. Dan apabila diketahui sudutnya maka menggunakan rumus yang nomor 2 tersebut, yaitu cos theta. Dan juga ada rumus-rumus yang tidak diketahui sudutnya, yaitu bisa menggunakan rumus yang ketiga, A vektor dikali dengan B vektor. Dan di bawahnya adalah contoh soal dari dot product. Apabila diketahui A sama dengan 3I dikurang 5J ditambah 6K, dan B vektor sama dengan 2J. Penyelesaiannya adalah A dikali B dimasukkan rumus AX, BX yang tadi di nomor ketiga itu AX, BX ditambah JBX, dan selanjutnya A vektor dan B vektor maka dimasukkan angka tersebut, yaitu 3 dikali 0 ditambah min 5 dikali 2 ditambah 6 dikali 0. Maka menghasilkan A vektor dikali B vektor sama dengan min 10. Lanjut Mas Bi. Yang kedua adalah perkalian silang atau cross product. Cross product disebut juga produk vektor atau vektor produk, dan atau juga perkalian silang. Perkalian ini disebut perkalian silang karena kita memberi silang di antara vektor cross. Perkalian silang adalah perkalian antara vektor antar vektor yang menghasilkan besaran vektor, nilai, dan arah. Perkalian ini memiliki aturan yang berbeda dengan perkalian titik atau dot vektor. Sesuai dengan namanya adalah cross product, berarti perkalian silang. Dan di bawah ini adalah
rumus untuk mencari dengan metode cross product atau perkalian silang. Nah, gambar di atas ini adalah merupakan cara menghitung A cross B, dan cara menentukan arah vektor dengan kaidah tangan kanan yang tadi di slide pertama daripada materi ini, yaitu dalam ilmu fisika. Mungkin itulah materi dari cross product dan dot product. Selanjutnya mungkin ada contoh soal dari sistem persamaan linear yang akan dilanjutkan oleh Mas Eben. Contoh soal vektor. Sebagai berikut. Diketahui vektor ada vektor A sama dengan 2, 4, min 2. Vektor B 1, min 3, 5. Vektor D 3, 1, 6. Nah, diketahui soalnya itu berapa panjang vektor A dan B. Dan vektor A dan juga nomor 2, hitunglah luas paralel epipedum yang dibentuk oleh vektor C dan vektor D. Untuk luas paralel epipedum itu prisma yang bidang alasnya itu berbentuk jajar genjang. Jadi semua sisinya itu bentuknya jajar genjang ya. Habis itu berhadapan sejajar dan kongruen. Nah, ini berikut ada jawaban nomor satunya. Jadi untuk mencari panjang vektor A-nya itu caranya gampang, yaitu hanya sama dengan akar dari jumlah kuadrat dari setiap elemen-elemennya. Yaitu kalau tadi kan elemennya di situ 2, 4 sama min 2 untuk vektor A-nya. Jadi 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 16 tambah 4 sama dengan akar 24 jawabannya. Dan untuk yang panjang B sama dengan akar 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 9 tambah 25 sama dengan akar 35. Seperti itu. Soal nomor 2. Untuk yang soal nomor 2, untuk cara penyelesaiannya itu yang tadi kan disuruh cari luas paralel epipedum C dan vektor C dan D. Caranya itu menggunakan cross product, yaitu C cross kali silang D. Sama dengan caranya itu kita menggunakan matriks, mencari determinan matriks, yaitu caranya menyilang. Jadi kalau misalkan 24i itu didapat dari yang awal itu muncul dari I, habis itu ke-4, habis itu ke-6. Jadi I habis itu 4 kali 6 sama dengan 24i tambah 3J. 3J didapat dari 3J itu J habis itu menurun ke bawah harusnya. Jadi I ya ke-4 habis itu kali 6, habis itu J ke bawah, menyilang ke bawah kali I kali 3. Habis itu udah dapat 3J. Habis itu 2K-nya itu didapat dari K-nya itu didapat dari A, habis itu kali 2, habis itu kali 1, dan untuk minnya itu jadi yang berlawanan dari yang menyilang ke bawah, itu kali ini kita menyilang ke atas. Jadi untuk yang J kita mulai dapat dari I-nya. J-nya. Jadi J-nya itu didapat dari yang awalnya itu munculnya 6. Jadi 6 kali 2 habis itu dan J, min 12J, jadinya habis itu min I-nya 1 kali 1 kali I, habis itu min 12K. Min 12K itu dapat dari 3 kali 4 kali K. Seperti itu. Sudah selesai ya. Mas Dwi, ya seperti itu. Terus itu jadi hasilnya itu sama dengan 23I min 9J min 10K.
lanjut Mas Eben. Habis itu, jadi ini luka setelah dapat jawabannya, hasil dari tersebut kita cari panjangnya. Maaf, kita langsung cari luasnya, yaitu cross product, yaitu C kali panjang D. Sama dengan caranya itu akar dari jumlah kuadrat dari setiap elemen-elemennya, itu 23 akar 2 tambah 9 akar 2 tambah 10 akar 2, yaitu akar 529 tambah 81 tambah 109 akar 710, yaitu sama dengan 26,641. Oke Bu, sudah selesai. Mungkin mohon maaf jika kurang maksimal teman-teman. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Di stop screen apa share screen terus Bu? Stop screen. Oke. Share screen lagi. Buat teman-teman yang mau bertanya. Kalau gitu aku mau buka pertanyaannya. Untuk itu tentang cross product itu kan tadi kan pakai nama saya Hans, Bu. Nama saya Hans. Kalau untuk paralel pipet itu kan berarti 3 dimensi kan, 3 dimensi. Itu kalau 3 dimensi itu pasti kayak kubus gitu. Nah, dari bagian kubusnya itu luas paralel pipet itu secara spesifiknya itu cari apanya ya? Cari bagian apa dari kubusnya? Cross product ya berarti. Mana tadi? Ya. Jadi pertanyaannya tadi dari kubus tersebut yang dicari apanya, Mas Han? Iya, paralel pipet itu secara spesifiknya itu cari apanya ya? Jadi mungkin yang dicari itu ke arah mana nih perkalian tersebut. Jadi bisa ada ke arah kanan atau ke arah ke kiri. Bisa juga ke atas atau ke bawah. Oke. Berarti kalau luasnya itu yang bagian mananya ya? Untuk luas apa ini, Mas Han? Kalau luas kan berarti cari daerah kan ya? Iya.
Berarti daerah apa ya yang dicari dari vektor-vektor itu? Daerah dari dalam kubusnya itu, dari dalam kubusnya itu. Maaf, saya Ruang kubus itu. saya bantu jawab. Paralel epipedum itu jajar genjang. Jadi yang dicari tuh sebenarnya luas alasnya dulu. Itu cara-caranya menggunakan vektor. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Iya, itu saja. Oke, makasih. Sama-sama. Permisi, selamat malam. Halo. Halo. Suaranya apa kedengeran? Halo. Maaf, Karina kecil suaranya. Halo, untuk suaranya apa sudah terdengar jelas? Halo. Iya, terdengar Rina. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rina Ramajaya. Saya izin untuk bertanya ya. Di sini kan sistem persamaan linear kan banyak jenisnya ya. Dan untuk itu saya ingin menanyakan apakah semua sistem persamaan linear semuanya memiliki solusi, lalu bagaimana cara menentukan solusinya pada suatu sistem persamaan linear tersebut. Terima kasih. Tadi gimana Rina pertanyaannya? Ya maaf. Jadi kan setiap persamaan linear tadi kan jenisnya banyak ya. Iya. Ada bermacam-macam. Nah, untuk itu, apakah semua sistem persamaan linear tersebut itu memiliki solusi semuanya? Lalu, kalau misalnya memiliki solusi, bagaimana cara menentukan solusi tersebut pada suatu sistem persamaan linear? Saya ingin coba membantu jawab. Sistem persamaan linear itu dibedakan berdasarkan eksistensi penyelesaiannya, yaitu ada dua. Jika yang mempunyai penyelesaian disebut sistem persamaan linear konsisten, lalu sistem persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian disebut inkonsisten. Lalu solusinya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Berikut, Rina. Ya, baik Kak Dwi, terima kasih untuk Bersama. jawabannya, sudah jelas. Ibu, udah 2 pertanyaan, Bu. Sudah bisa ditutup. Atau ada masukan tambahan dari Bu Winda? Oke, untuk teman-teman, rekan-rekan semua, jika ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1, dipersilahkan. Kita butuh saran dan masukannya. Mungkin dari Ibu Windanya, dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Baik, dari teman-teman dipersilahkan jika ada yang ingin menanggapi.
Mohon maaf Mas Hafiz Yoga, karena sudah itu dari Bu Winda tadi dimaksimalkan untuk pertanyaannya hanya 2 saja. Sekarang kita buka sesi tanggapan terkait presentasi dari kelompok 1. Gimana teman-teman? Baik Bu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Winda? Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sudah lihat persentase pada hari ini kelompok pertama. Nah, yang pertama sekali kelompok ini Ibu lihat sepertinya kurang informasi ya terkait bagaimana mempresentasikan pada hari ini. Jadi sepertinya kelompok ini kurang berkoordinasi, siapa saja yang tugasnya merekam gitu, siapa yang tugasnya ini itu belum kelihatan ya, belum terlihat di presentasi kali ini. Tapi Ibu lihat Ibu wajar karena mungkin baru pertama ya, baru awal bagi kalian. Jadi Ibu harapkan untuk kelompok kedua nanti lakukanlah yang terbaik. Jadi pilihlah nanti siapa moderatornya, siapa nanti pemateri-pematerinya dan lain-lainnya ya. Itu sudah pernah Ibu jelaskan. Ingat ya, Ibu tekankan sekali lagi bahwa presentasi kali ini adalah merupakan nilai UAS yang nantinya akan dimasukkan atau diinput ke nilai UAS kalian. Ya. Kemudian tadi dari penjelasan kelompok pertama ada anggota-anggotanya. Ibu terkesan kepada siapa ya anggota tadi ya Ibu dengar. Ibu baru melihat memang ini jaringan di sini di tempat Ibu keluar masuk kurang stabil. Jadi yang Ibu lihat tadi yang lumayan bagus ya. Ada si siapa tadi ya? Eben ya kalau nggak salah ya. Nah, dia tadi menjelaskan, Ibu lihat penjelasannya sangat dimengerti karena dia memang betul-betul bukan membaca. Artinya terlihat di situ dia itu memang sudah paham sehingga dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya secara rinci gitu ya. Nah, kemudian Ibu lihat juga ada Rizky ya bagian kelompok 1 Rizky. Iya Bu. Nah, Rizky juga Ibu lihat karena yang keluar masuk memang Ibu lihat Rizky bagus juga. Nah, tapi yang kelompok-kelompok anggota-anggota yang lain Ibu karena Ibu keluar masuk, Ibu mungkin nanti akan nonton ulang videonya di YouTube ya. Nanti kalian masukkan saja di YouTube. Siapa saja nanti yang bagus dalam penyampaian dan jawaban. Nanti itu akan terlihat, akan ternilai di situ. Kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan tadi kenapa Ibu batasi 2? Kan si Hafiz Yoga bertanya, saya ingin bertanya, katanya, bagaimana cara mengoperasikan eliminasi Gauss, ya kan? Hafiz Yoga, kamu sangat telat karena memang kelompok pertama ini kita telatnya lama banget tadi. Jadi kesempatan bagi penanya dibatasilah dulu 2 orang ya untuk kali ini. Jadi teman-temannya tadi yang udah bertanya 2 orang ya, satu siapa tadi namanya kalau nggak salah cewek ya, satu lagi siapa tadi. Nah itu nanti dicatat ya, Rizky kelompok 1 ya.
Dicatat Sudah, Bu. nama-nama Sudah. teman-temannya. Sudah ya? Nah, Sudah. itu nanti dimasukkan di format laporan tadi yang Ibu kirim di grup dan sudah dimasukkan di e-learning. Masukkan nama-namanya. Nah, kemudian untuk Hafiz Yoga, kalau menjelaskan eliminasi Gauss itu bukan hanya menjelaskannya sebentar, siapa Hafiz. Karena ada langkah-langkah dalam kita mengeliminasi Gauss. Nanti langkah-langkahnya bagaimana? Nanti Hafiz bisa lihat dulu di e-learning. Kalau Hafiz udah pelajari di e-learning, lalu Hafiz masih belum paham dengan cara mengoperasikan eliminasi Gauss, Hafiz boleh nanti konsultasi ke Ibu atau bisa juga dengan kelompok pertama yang membahas materi ini ya, Hafiz ya. Nah, mungkin itu dari Ibu, saran dari Ibu. Kemudian untuk nanti ke depannya kelompok 2, siapa yang kelompok 2 yang maju nih? Kelompok 2. Halo, ada nggak kelompok 2? Salah satunya lah anggotanya. Baik, Bu. Nah, Baik, Bu, ada, Bu. kelompok 2. Oke, pastikan Muhammad Irwan ya? Muhammad Irwan Fadli ya? Iya, Bu. Ya. Muhammad Irwan Fadli, pastikan nanti yang kamu kan hadir pada hari ini. Di kelompok kedua nanti, usahakan nanti lebih baik ya dari kelompok pertama ini. Kelompok pertama ini sebenarnya sudah banyak menguasai, Ibu lihat. Materinya udah bagus mereka. Cuman tadi memang amburadul itu ketika siapa yang ini, ada yang slide-nya macet-macet gitu kan. Jadi kan ini kan mau kita tampilkan di YouTube ya. Usahakan, masa macet-macet sih gitu kan. Usahakanlah dia normal. Bila perlu nanti yang hadir ketika kelompok 2 lebih cepat lah, sekitar 10 menit. Jadi 10 menit itu disitulah kalian mulai men-share apanya PPT-nya, mulailah mempersiapkan segalanya sebelum presentasi ya. Gitu ya, Muhammad Irwan Fadli. Baik, Bu. Baik, Bu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada malam ini. Nanti kita lanjutkan sesi ke-8 ya, pertemuan ke-8 berarti habis UTS ya. Namun sebelum kita UTS, Ibu mau memberikan kisi-kisi untuk UTS. Silakan dicatat. Oke. Nah, kisi-kisinya kita akan UTS ya. UTS-nya itu bersifat open book. Jadi kalian bisa ambil, lihat buku, lihat referensi lain. Ibu izinkan. Waktunya 1 hari. Artinya, jadi misalnya Ibu lihat dulu waktunya kapan ya. Waktunya. Jadwal kalian kan tertulis di sini. Elsa Unggul. UTS aljabar linear. Oke. Nah, ini aljabar linear. Sudah nih keluar. Nah, kan pada hari Rabu ya, hari Rabu dijadwalkan 60 menit di situ dikatakan. Cuman nanti kan kalau kalian buka siakat, jadwalnya kan 20.30 malam ya, sampai 8.30. Dan nanti Ibu akan udah buka apa soalnya nanti itu udah hari Rabu malam tepat jam 00 Ibu sudah membuka ya. Jadi kalian bisa mengerjakan sebelum hari Rabu udah kalian bisa buka jam 00 malam sebelum hari Rabunya. Nah, itu Ibu kasih waktu 1 hari. Jadi 1 harian full sampai Kamis nanti. Jadi Rabu ke Kamis. Walaupun nanti di jadwal itu beda gitu ya, 20 sampai 30,
20.30 sampai 8.30, tapi Ibu kasih jadwal lebih cepat dan waktunya juga lebih lama. Nah, bentuk soalnya ada 3 soal ya, 3 soal. Nah, 3 soal ini membicarakan mengenai matriks inverse, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian silakan pelajarin matriks inverse, bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kisi-kisi berikutnya mencari determinan, ya. Tapi bagaimana mencarinya? Dengan menggunakan minor dan kofaktor, ya. Silakan nanti kalian pelajarin mencari determinan menggunakan minor dan kofaktor. Kemudian yang terakhir nanti eliminasi Gauss tadi. Nah, jadi bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan eliminasi Gauss. Nah, cuma itu 3. Ibu kasih kisi-kisi soalnya. Silakan nanti kalian pelajari. Selamat, sukses. Semoga semuanya mendapatkan nilai yang bagus ya di UTS ini. Amin. Amin, Bu. Ibu mau tanya, Ya. Bu. Iya, Ibu mau silakan. tanya. Terkait laporan hasil presentasinya maksimal itu dikumpulkan hari apa, Bu? Sudah ada bacaannya kan di Kelompok. situ ya? 3 minggu sebelum UAS. Presentasi yang tadi ya, Bu. Berarti 3 minggu sebelum UAS harus sudah dikumpulin. Kalau presentasinya, Ibu mau lihat kalau bisa secepatnya, karena kan itu masih YouTube ya, Ibu mau nonton dulu. Jadi kan Ibu nanti bisa nilai itu siapa-siapa aja, karena jaringan Ibu juga kurang baik tadi kan hari ini. Kalau bisa secepatnya ya, karena biar Ibu nilai. Tapi kalau laporan 3 minggu sebelum UAS. Nah, Oke, baik, Bu. link YouTube-nya jangan lupa dicantumkan di format tadi di paling belakang. Ya. Baik, Bu. Baik. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya punya pertanyaan mengenai UTS itu dikumpulnya dalam bentuk apa ya Bu, PDF atau apa ya? Oke, bagus pertanyaannya. Kalau untuk karena ini matematika ya, kadang-kadang kan susah nih ngetiknya kan pakai simbol-simbol. Jadi boleh nanti ditulis secara tertulis dalam bentuk JPEG boleh, atau ubah ke PDF boleh. Atau Bu, saya rajin Bu anaknya, saya suka mengetik gitu ya. Boleh, silakan Ibu bebaskan dalam bentuk apa saja. Yang penting tulisannya bisa terbaca gitu ya. Jangan nggak rapi. Kalau dia mau tulis tangan tapi nggak rapi kan nggak bisa terbaca ya, Ibu jadi males kan, Ibu salahkan aja gitu ya. Jadi usahakan bagus. Mau Baik, JPEG, Bu. mau foto, terserah, bebas ya. Terima kasih Ada Bu. lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau begitu kita tutup ya pada hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Oke, Bu. kelompok 2 jangan lupa kelompok 2 ya, siapkan ya, usahakan yang terbaik ya untuk UAS. Baik, Soalnya Bu. Oke. Assalamualaikum Baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, guys.